Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Utami dari kelas A dengan nomor NPM 211000042. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan menggabungkan sumber daya, mengambil risiko, dan menghasilkan keuntungan. Kewirausahaan juga dapat diartikan sebagai jiwa, sikap, dan kemampuan seseorang untuk menciptakan peluang baru dan berusaha mencapainya. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Yang pertama, berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala nasional maupun daerah. Membuka lapangan kerja baru. Dalam kewirausahaan, membuka lapangan kerja baru dapat membantu mensejahterakan masyarakat dengan memberikan peluang kerja bagi orang lain. Hal ini sangat penting terutama ketika perusahaan sudah cukup besar dan membutuhkan karyawan tambahan untuk memenuhi pesanan. Lalu yang selanjutnya, untuk yang ketiga, bisa memiliki usaha sesuai dengan bidang yang disuka. Pekerja sesuai dengan bidang yang disuka pasti akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan. Dengan berwirausaha, maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha. Seperti seseorang yang suka masak bisa memiliki warung makan. Lalu yang terakhir, yang keempat, mengetahui hal-hal yang sedang tren. Manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru tentunya. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika terus-menerus ikut tren yang sedang terjadi. Lalu ada pula ciri-ciri wirausahawan. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Wirausahawan selalu mencari ide-ide baru dan inovatif untuk menciptakan produk atau jasa yang baru dan berbeda. Lalu berani mengambil resiko. Wirausahawan tidak takut untuk mengambil resiko dalam menjalankan usahanya. Lalu tekun dan pantang menyerah. Wirausahawan selalu tekun dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan. Lalu yang terakhir, memiliki visi dan misi yang jelas. Wirausahawan memiliki visi dan misi yang jelas untuk usahanya. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, kewirausahaan mandiri. Kewirausahaan mandiri bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan individu. Lalu yang ketiga, kewirausahaan skala kecil. Kewirausahaan skala kecil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar. Lalu yang keempat adalah kewirausahaan skala menengah. Kewirausahaan skala menengah bertujuan untuk memasarkan produk atau jasanya ke pasar yang lebih luas. Lalu yang kelima, yaitu yang terakhir, kewirausahaan skala besar. Kewirausahaan skala besar bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar dan bersaing di pasar global. Entrepreneur di bidang hukum, mendirikan firma hukum. Membuka firma hukum merupakan salah satu cara paling umum bagi para lawyer untuk berwirausaha. Firma hukum dapat memberikan berbagai layanan hukum kepada klien seperti litigasi, konsultasi hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Lalu membangun startup hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak startup hukum bermunculan yang menawarkan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan hukum. Para lawyer dengan jiwa entrepreneur dapat terlibat dalam startup ini sebagai pendiri, penasihat, atau investor. Lalu menjadi legal konsultan. Legal konsultan atau konsultan hukum memberikan layanan hukum kepada individu atau perusahaan secara freelance. Konsultan hukum dapat fokus pada bidang hukum tertentu seperti hukum bisnis, hukum kekayaan intelektual, atau hukum ketenaga kerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah menulis blog atau artikel hukum. Para lawyer dapat berbagi pengetahuan dan keahlian mereka dengan menulis blog atau artikel hukum. Blog atau artikel ini dapat dimonetisasi melalui iklan, sponsorship, atau penjualan produk digital. Lalu menjual produk digital hukum. Para lawyer dapat membuat dan menjual produk digital hukum seperti template dokumen hukum, e-book hukum, atau video tutorial hukum. Lalu menjadi speaker di seminar dan workshop hukum. Para lawyer yang memiliki kemampuan public speaking yang baik dapat menjadi speaker di seminar dan workshop hukum. Speaker yang dibayar untuk berbagi pengetahuan dan keahlian mereka dengan para peserta. Mendirikan organisasi profesi hukum. Para lawyer dapat mendirikan organisasi profesi hukum untuk membantu para lawyer lainnya dalam mengembangkan karir mereka. Organisasi profesi hukum dapat mengadakan seminar, lalu menjadi influencer hukum di media sosial. Para lawyer dapat menggunakan media sosial
untuk membangun personal branding mereka dan menjadi influencer hukum. Influencer hukum dapat mempromosikan layanan hukum mereka, berbagi informasi hukum yang bermanfaat, dan membangun komunitas online. Lalu prinsip-prinsip kewirausahaan yang memperkuat profesi sarjana hukum. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Sarjana hukum yang kreatif dan inovatif dapat menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah hukum klien mereka. Mereka dapat mengembangkan layanan hukum baru, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, atau menemukan solusi kreatif untuk masalah hukum yang kompleks. Yang kedua, keberanian mengambil resiko. Menjadi entrepreneur berarti berani mengambil resiko. Sarjana hukum yang berwirausaha harus berani memulai bisnis mereka sendiri, mengambil keputusan sulit dan menghadapi tantangan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, tekun dan pantang menyerah. Membangun bisnis membutuhkan waktu dan usaha. Sarjana hukum yang berwirausaha harus tekun dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Lalu memiliki visi dan misi yang jelas. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk bisnis mereka. Visi dan misi ini akan membantu mereka untuk tetap fokus dan termotivasi saat mencapai tujuan mereka. Lalu memiliki kemampuan kepemimpinan. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki kemampuan kepemimpinan untuk memimpin tim mereka dan mencapai tujuan bersama. Lalu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Lalu yang selanjutnya memiliki keterampilan manajemen. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki keterampilan manajemen untuk mengelola bisnis mereka secara efektif. Lalu memiliki keterampilan teknologi. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki keterampilan teknologi untuk menggunakan teknologi untuk mendukung bisnis mereka. Lalu yang terakhir, memiliki keterampilan interpersonal. Sarjana hukum yang berwirausaha harus memiliki keterampilan interpersonal untuk membangun hubungan yang baik dengan klien, kolega, dan investor. Lalu selanjutnya kesan-pesan yang didapatkan dari tugas kelompok yang dikerjakan. Kesan yang saya dapatkan selama mengerjakan tugas kewirausahaan ini bersama teman-teman saya, yaitu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar berbagai aspek kewirausahaan seperti membuat ide bisnis. Selain itu juga diharuskan mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif dan menguraikan strategi untuk memulai dan menjalankan bisnis. Setelah itu, saya dan teman-teman mempresentasikan ide bisnis kepada teman-teman mahasiswa dan dosen di kelas mengenai rencana bisnis yang akan dijalankan. Sedangkan pesan yang dapat saya sampaikan antara lain semoga kelak saya dan teman-teman saya dapat merealisasikan mengenai ide bisnis yang sudah kami rencanakan agar kami menjadi seorang entrepreneur yang memiliki semangat yang tinggi dan tidak takut akan kegagalan. Selain itu, kepercayaan diri kami untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses di kemudian hari semakin bertambah. Lalu harapan berkenaan dengan mata kuliah entrepreneur dalam menunjang profesi seorang sarjana hukum. Mata kuliah kewirausahaan dapat memberikan banyak manfaat bagi seorang sarjana hukum. Saya berharap lebih banyak program sarjana hukum akan menawarkan mata kuliah kewirausahaan kepada mahasiswanya. Adapun manfaat mata kuliah kewirausahaan bagi profesi sarjana hukum antara lain yang pertama, dapat mempersiapkan sarjana hukum untuk masa depan. Dunia hukum sedang berubah dengan cepat tentu saja. Teknologi baru, globalisasi, dan perubahan ekonomi menciptakan peluang dan tantangan baru bagi para sarjana hukum. Mata kuliah kewirausahaan dapat membantu sarjana hukum untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tidak semua sarjana hukum ingin menjadi entrepreneur. Namun, jiwa kewirausahaan bermanfaat bagi semua sarjana hukum, bahkan bagi mereka yang memilih untuk bekerja di firma hukum tradisional. Jiwa kewirausahaan dapat membantu sarjana hukum untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan proaktif dalam karir mereka. Lalu yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan dalam mata kuliah kewirausahaan dapat membantu sarjana hukum untuk lebih kompetitif di pasar kerja. Yang keempat, mendorong inovasi dalam bidang hukum. Sarjana hukum yang berwirausaha dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mengembangkan solusi hukum baru dan inovatif. Lalu hal ini dapat membantu untuk meningkatkan akses ke keadilan dan membuat sistem hukum lebih efisien dan efektif. Lalu yang kelima, memperkuat profesi hukum. Sarjana hukum yang berwirausaha dapat membantu untuk memperkuat profesi hukum dengan meningkatkan citra publik dan meningkatkan standar profesionalisme.
Kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas yang telah dilakukan pada para pelaku usaha yang saya dan teman-teman saya kunjungi, antara lain saya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang begitu bermanfaat, sehingga saya semakin termotivasi untuk berwirausaha. Selain itu, narasumber saya mengatakan bahwa kunci untuk tetap semangat dalam menjalankan bisnis adalah harus memiliki keinginan untuk membangun usaha lebih besar lagi. Karena jika usaha kita lebih besar lagi, tentunya akan bermanfaat juga bagi orang lain seperti bisa membangun lebih banyak lapangan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan berwirausaha selain bermanfaat bagi diri kita sendiri, dapat bermanfaat juga bagi orang lain karena kita dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.